Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas kita hari ini. Di kelas kita hari ini akan membahas materi terkait bangun datar. Nah, tentunya di kelas kita hari ini Ibu nggak menjelaskan materi sendirian. Ibu ditemenin dua ibu guru cantik lainnya. Jadi totalan ibu guru cantik yang akan menjelaskan materi di kelas hari ini yaitu ada 3. Yang pertama ada Ibu sendiri, Tiani Holida namanya, kalian bisa memanggil ibu Bu As. Lalu yang kedua ada ibu Ayang Ranisa Rahma, bisa kalian panggil Bu Yang. Dan yang terakhir ada ibu Triwahyuning Tias yang bisa kalian panggil Bu Tri. Nah, untuk materi yang pertama mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu bersama Bu Yang. Ayo kita panggil bersama-sama yuk Bu Yang ya. Ibu Ayang, yuk jelasin materinya. Oke, di sini Ibu Ayang akan menjelaskan materi mengenai segi banyak. Ada yang tahu segi banyak itu apa? Ada yang mau coba menjawab segi banyak itu apa sih? Oke, kita bahas bersama ya. Di sini Ibu sudah mempunyai beberapa contoh gambar. Ada pintu, bola, jam, handphone, ice cream, layangan, jendela, dan juga ada cincin. Kira-kira dari ke-8 gambar ini mana aja ya yang bukan termasuk segi banyak dan yang termasuk segi banyak? Ada yang mau coba menjawab atau menebaknya? Oke, jadi pintu itu termasuk segi banyak, bola itu bukan segi banyak, jam bukan segi banyak, handphone segi banyak, ice cream bukan segi banyak, layangan segi banyak, jendela juga segi banyak, dan cincin juga bukan segi banyak. Kenapa ya Bu benda-benda tersebut termasuk ke dalam segi banyak dan bukan segi banyak? Lalu kira-kira segi banyak itu apa ya Bu? Oke, kita bahas bersama. Jadi, segi banyak itu adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit oleh 3 buah luas garis. Segi banyak juga termasuk ke dalam bangun ruang tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Adapun jenis-jenis dari segi banyak yaitu ada 2. Yang pertama ada segi banyak beraturan dan yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Diingat-ingat ya, jenis-jenis segi banyak itu ada 2. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai beberapa gambar dari persegi. Ada persegi 3, ada segi 4, segi 5, segi 6, dan juga ada segi 8. Kira-kira kelima gambar ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan atau bukan beraturan ya? Ada yang tahu? Oke, jadi kelima gambar ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Kenapa demikian? Karena berdasarkan dari ciri-ciri segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama itu yaitu besar sudut-sudutnya sama besar. Yang kedua, panjang sisi-sisi segi banyak adalah sama. Yang ketiga, memiliki simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. Dan yang keempat, memiliki simetri putar yang sama dengan jumlah sisi-sisinya. Nah, jadi simetri lipat itu apa Bu? Simetri lipat itu adalah banyaknya jumlah lipatan yang bisa membagi bangun datar dengan sama besar. Sedangkan simetri putar itu adalah jumlah putaran bangun datar di mana hasil putarannya itu akan membentuk pola yang sama atau kembali ke dalam posisi awal. Selanjutnya di sini Ibu sudah mempunyai 4 gambar. Jika gambar sebelumnya yaitu termasuk ke dalam segi banyak beraturan, maka
persegi panjang, trapesium, jejar genjang, dan juga segitiga siku-siku itu segi banyak yang tidak beraturan. Kenapa demikian? Karena berdasarkan ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan, yaitu besar sudut-sudutnya tidak sama besar, panjang sisi dari segi banyak adalah tidak sama, memiliki simetri lipat yang tidak sama dengan jumlah sudutnya, memiliki simetri putar yang tidak sama dengan jumlah sisinya. Seperti itu. Cukup sekian materi segi banyak yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Olin. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait segitiga. Ada yang tahu nggak sih segitiga itu kayak gimana bentuknya? Atau ciri-cirinya apa aja sih? Gitu. Nah, untuk penjelasannya sendiri, jadi segitiga ini merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian untuk alas dari segitiga adalah suatu dari sisi bangun segitiga, lalu untuk tingginya adalah garis yang berbentuk tegak lurus dengan sisi alas yang melewati titik sudut yang saling berhadapan dengan sisi alas. Nah, terus ciri-cirinya itu ada memiliki 3 buah banyak sisi, lalu memiliki 3 sudut, lalu juga memiliki 3 banyak titik sudut. Nah, terus ada macam-macam segitiga juga di sini. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Nah, ciri-cirinya tuh memiliki 2 sisi yang sama, lalu memiliki sudut yang sama, dan yang terakhir memiliki sumbu masuk. Lalu ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki ciri-ciri 3 sisi yang sama, lalu ada 3 sudut yang sama besar yaitu 60 derajat, lalu yang terakhir memiliki 3 sumbu simetri dan memiliki 3 tingkat simetris rotasi, dan yang terakhir ada ciri-ciri dari segitiga siku sama kaki. Yang pertama sifatnya sama dengan segitiga sama kaki. Satu segitiga sama kaki memiliki 90 derajat karena merupakan sudut siku-siku, dan 2 sudut lainnya 45 derajat. Nah, terus di sini nih ada contoh-contoh segitiga berdasarkan sisinya. Ada yang tahu nggak nih? Ada segitiga apa aja di sini? Ayo coba sebutin. Nah, terus di sini ada segitiga berdasarkan sudutnya. Coba siapa yang bisa jawab boleh langsung dijawab. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Tias. Kita panggil bareng-bareng yuk Bu Yasnya. Bu Yas. Halo anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Triwayuning Tias. Anak-anak bisa manggil Ibu Tias. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang segi empat. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira benda apa saja sih yang berbentuk segi empat yang ada di sekeliling kalian? Pikir-pikir dulu ya. Ya, betul sekali. Ada pintu, ada jendela, ada tembok, lalu juga ada keramik atau lantai, ada juga buku kalian, dan lain sebagainya yang berbentuk segi empat. Dari benda-benda yang telah kita sebutkan tadi, kita bisa mengamatinya dulu nih. Kira-kira ciri-ciri apa saja sih yang dimiliki oleh segi empat? Anak-anak bisa mengamati benda-benda tersebut dulu ya. Nah, dari benda yang telah anak-anak amati, kita dapat mengetahui nih ciri-ciri dari segi empat. Yang pertama, segi empat itu memiliki 4 sisi. Lalu, setiap sudutnya pada segi empat memiliki besar sudut 90 derajat atau biasa kita sebut sudut siku-siku. Lalu segi empat itu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Lalu yang keempat, segi empat itu memiliki 2 pasang sudut sama besar yang berseberangan dengan sudut-sudut lainnya. Nah, itulah ciri-ciri dari segi empat. Nah, selain ciri-ciri yang dimiliki oleh segi empat memiliki macam-macam bentuk. Totalnya ada 9 nih. Yang pertama ada persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jejar genjang, lalu ada segi empat sembarang, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Nah, dari macam-macam segi empat, masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk memahami lebih dalam ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap bangun segi empat,
Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk membantu anak-anak dalam memahami ciri-ciri dari macam-macam segi empat. Nah, anak-anak boleh mengerjakan terlebih dahulu nih sebelum Ibu menjelaskan ciri-ciri dari macam-macam segi empat. Nah, karena adik-adik telah mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan, sekarang Ibu akan menjelaskan nih ciri-ciri yang dimiliki oleh segi empat. Yang pertama, ada bentuk persegi. Dari gambar yang telah Ibu tampilkan, kita dapat mengetahui nih ciri-ciri yang dimiliki oleh persegi. Yang pertama, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Lalu yang ketiga, persegi memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan. Yang terakhir, persegi memiliki 2 simetri lipat yang mana ketika dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Lalu yang kedua ada persegi panjang. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui nih ciri-ciri dari persegi panjang. Yang pertama, keempat sisinya memiliki panjang yang berpasangan. Artinya, 2 sisinya saling berlawanan memiliki panjang yang sama. Lalu yang kedua, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Lalu yang ketiga, kedua diagonalnya memiliki panjang yang berbeda dan saling memotong. Yang keempat, memiliki 2 simetri lipat, yaitu dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ternyata dari ciri-ciri persegi panjang dan juga persegi hampir memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu memiliki 4 sisi dan sisinya itu memiliki sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Ciri-ciri selanjutnya yaitu ada belah ketupat. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui nih ciri-ciri yang dimiliki oleh belah ketupat. Ciri yang pertama yaitu keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Yang kedua, sudut antara sisi-sisinya membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, 2 diagonalnya memiliki panjang yang sama yang saling memotong di tengah-tengah belah ketupat. Dan yang terakhir, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Nah, selanjutnya ada bentuk dari layang-layang. Ciri-ciri yang pertama yaitu keempat sisinya tidak memiliki panjang yang sama. Lalu sudutnya memiliki besar yang berbeda kecuali sudut yang ada pada sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, mereka itu memiliki sudut yang sama besar. Yang ketiga, 2 diagonalnya saling memotong di tengah-tengah layang-layang. Dan contoh yang terakhir, layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang berlawanan, yang mana memiliki panjang yang sama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari trapesium. Trapesium memiliki 3 jenis bentuk. Yang pertama ada trapesium satu kaki, trapesium siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda loh. Nah, yang pertama Ibu jelaskan nih ciri-ciri dari trapesium sama kaki. Adapun ciri-ciri dari trapesium sama kaki yang pertama yaitu ia memiliki 2 sisi yang berseberangan yang memiliki panjang yang sama. Lalu yang kedua, sudut di antara sisi-sisinya itu sama panjang. Nah, sudutnya pun sama gitu. Lalu yang ciri yang ketiga, sisinya itu tidak sejajar dan memiliki panjang yang berbeda-beda. Ciri yang keempat, kedua diagonalnya tidak saling memotong di tengah-tengah trapesium. Ciri yang kelima yaitu trapesium sama kaki ini tidak memiliki simetri lipat, kecuali ia merupakan trapesium siku-siku. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku ini memiliki ciri-ciri yang pertama, salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Ciri yang kedua, 2 sisinya itu berseberangan secara langsung membentuk sudut siku-siku. Ciri yang ketiga, sisi yang tidak sejajar memiliki panjang yang berbeda. Ciri yang keempat, kedua diagonalnya saling memotong di tengah-tengah trapesium. Ciri yang kelima, memiliki simetri lipat yang berlaku untuk garis yang membagi sudut siku. Yang terakhir yaitu ciri dari trapesium sembarang. Ciri-ciri dari trapesium sembarang, pertama, tidak memiliki sisi yang berseberangan dengan panjang yang sama. Ciri yang kedua yaitu sudutnya tidak berbentuk siku-siku. Ciri yang ketiga, sisinya ini tidak sejajar, memiliki panjang yang berbeda. Ciri yang keempat, kedua diagonal itu saling memotong di tengah-tengah trapesium. Ciri yang kelima yaitu tidak memiliki simetri lipat. Bentuk yang terakhir ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki 4 sisi yang berlawanan dalam pasangan yang sejajar. Ciri yang kedua, sudut-sudutnya itu berseberangan dalam jajar genjang memiliki ukuran yang sama. Nah, ciri yang ketiga, kedua diagonalnya itu tidak saling memotong secara langsung. Ciri yang keempat, panjang 2 sisinya itu bersebelahan dalam jajar genjang dapat berbeda. Nah, ciri yang kelima itu jajar genjang tidak memiliki sudut siku-siku, dan ciri yang terakhir yaitu jajar genjang memiliki simetri lipat yang berlaku untuk garis yang membagi jajar genjang menjadi 2 bagian yang simetris. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Sebelum Ibu menutup pembelajarannya, Ibu mau tanya dulu nih, apa saja sih yang telah kalian ketahui atau pelajari dari pembahasan materi kali ini? Yaps, betul. Ada segi banyak, lalu ada juga jenis dari segi banyak, ada juga
segi banyak beraturan dan juga tidak beraturan ya. Lalu ada juga segitiga nih yang telah dijelaskan oleh Ibu Olin. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, lalu ada segitiga sembarang. Terus tadi Ibu juga menjelaskan kan ya tentang segi empat berikut macam dan juga ciri-cirinya. Tadi macam-macam dari segi empat itu ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sembarang, dan juga segitiga sembarang. Nah, itulah yang telah kita pelajari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.